Jakarta, kasus tindakan korupsi kembali. Yang pendidikan tinggi dalam mencetak Tentang persidangan dan Kami dari Prodi Administrasi Negara akan membahas mengenai berita korupsi di Agus Sumarsono 12 tahun penjara terkait kasus penerimaan SK PNS. Jakarta, kasus tindakan korupsi kembali mencoreng nama perusahaan negara. Dwi Agus Sumarsono, mantan direktur operasional Direktorat Reserse Kriminal, dituntut 12 tahun penjara atas dugaan korupsi dalam menjanjikan jaminan berhubungan dengan bisnis tahun 2018 sampai 2021. Kasus ini memuat kerugian negara yang mencapai 169,9 miliar. Ya, ini hanya salah satu potret dari wajah Indonesia yang penuh dengan korupsi. Dan seperti kita ketahui bersama, korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Dan dalam penanganan korupsi itu, kalau tindakan hukum ini termasuk dalam aksi penindakan. Ini sudah betul kalau saya berpandangan bahwa semua yang terlibat dalam tindakan korupsi seperti ini harus menjalani proses pidana dan pidana korupsi tipikor dan dijatuhi hukuman harus timbal. Saya secara pribadi menyambut baik tindakan yang dilakukan oleh penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi khususnya di Askrindo ini yang melibatkan unsur pimpinannya. Itu sesuatu yang positif. Dalam rangka menghadapi atau memerangi korupsi di Indonesia ada dua kebijakan, yaitu kebijakan pencegahan dan penindakan. Kebijakan penindakan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditopang dengan atau didukung oleh masyarakat dan publik. Misalnya ketika terjadi kasus korupsi di mana-mana, maka masyarakat yang mengetahui kasus itu, sementara para pelaku korupsi institusi cenderung menutupi. Di situ harus bersuara, ya, sehingga mendorong proses-proses penegakan hukum atau proses-proses penindakan terhadap kejahatan korupsi bisa dilakukan oleh aparat. Itu dari sisi penindakannya. Dan saya kira dari sisi penindakan itu masyarakat akademik, kampus, para mahasiswa juga punya peran yang signifikan, peran konstruktif melalui berbagai aksi, ya, menyuarakan aspirasi, melakukan demonstrasi, mendorong agar dilakukan penindakan. Orang mengatakan dan selalu orang bilang bahwa saat ini kalau no viral, ya, berarti no law, tidak ada penegakan hukum kalau kasus tidak viral. Dan ini dalam konteks agenda penindakan itu dunia kampus melalui suara-suara moral yang disampaikan oleh para akademisi dan para mahasiswa itu membantu gerakan-gerakan penindakan dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi. Selain agenda penindakan, maka agenda besar dari kampus, dari perguruan tinggi adalah pencegahan. Proses-proses pencegahan terhadap kejahatan korupsi itu dilakukan melalui antara lain edukasi, pendidikan, pembinaan dan karakter. Selain itu, secara formal pendidikan anti korupsi. Kesadaran pentingnya
perguruan tinggi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu dalam konteks mendukung agenda pencegahan, itu kemudian pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dikti bekerjasama dengan KPK untuk mendorong agar kurikulum perguruan tinggi itu mengakomodir pendidikan anti korupsi sebagai bagian inti dari kurikulum pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di kampus. Diharapkan melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi ini secara spesifik di visi prioritas Petimura bersama dengan Fakultas Hukum yang mulai menerapkan mata kuliah ini pada tahun 2012-2013, diharapkan agar membekali para mahasiswa dengan nilai-nilai anti korupsi. Kalian mahasiswa diharapkan punya pemahaman ya terhadap korupsi sebagai tindakan kejahatan yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, kalian juga punya pemahaman bahwa korupsi adalah salah satu cara nakal, cara jahat untuk menghancurkan bangsa. Negara ini hancur karena korupsi. Kita tidak pernah mencapai tujuan bernegara, tujuan kemerdekaan, yaitu kesejahteraannya, adil dan makmur bagi seluruh rakyat, tidak pernah akan tercapai jika korupsi selalu dilakukan. Melalui agenda-agenda pendidikan anti korupsi, pembinaan karakter dan seterusnya, itu penanaman nilai itu, nilai-nilai anti korupsi, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, ya, kepedulian, tanggung jawab, itu ditanamkan sedini mungkin bagi mahasiswa kalian sebagai calon-calon sarjana, calon-calon intelektual, dan calon-calon pemimpin menuju generasi emas Indonesia emas ke depan, ya. Biar tidak mengulang ini, karena faktanya selama ini pengalaman 1-2 dekade bahkan pasca reformasi itu mahasiswa itu selalu menjadi garda terdepan dalam gerakan transformasi bahkan reformasi nasional sebagai aktivis. Tetapi ketika mereka pada saatnya duduk di jajaran pimpinan legislatif, eksekutif, ya, maupun berbagai jabatan pimpinan lainnya, toh mereka juga terlibat di dalam kejahatan korupsi. Maka dari itu, melalui pendidikan anti korupsi, Anda harus mengkristal, ya, nilai anti korupsi itu menjadi bagian dari diri Anda sendiri, agar Anda setiap saat, setiap waktu, tanpa syarat apapun harus selalu mengatakan tidak pada korupsi. Harus tahan terhadap godaan. Anda mesti hidup apa adanya, ya. Kita hidup harus bersyukur, menjalani hidup apa adanya, tidak berlebihan. Jangan menjadikan keinginan sebagai kebutuhan, gitu. Kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi hak kita, keberadaan kita, dan kita memperjuangkannya dan kita mensyukuri, gitu. Jangan kalian yang perempuan ini, bapak-bapak itu jadi korupsi itu gara-gara anak-anak dan istri galojo, ya. Dia si A si B punya ini itu, ya juga pingin. Dia orang punya yang bermerek, ya, tas bermerek, sepatu bermerek, ya, jalan-jalan ke lokasi bermerek, mobil bermerek, rumah mewah segala macam, tergoda lalu agak pencuri. Nah, ini melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi, penanaman karakter melalui pendidikan anti korupsi ini, mahasiswa sebagai calon sarjana, calon pemimpin diharapkan tidak lagi tergoda melakukan korupsi dalam bentuk apapun ke depannya, gitu. Harus berani mengatakan tidak pada korupsi. Nah, itu manfaat dari gerakan pencegahan melalui edukasi terhadap nilai anti korupsi.
Dalam konteks ini kan kalau bicara dalam bicara ilmu itu bersinggungan dengan filsafat nilai, soal etika moral, ya. Dan di sini kalau Anda belajar filsafat ilmu yang kasih pada bidang filsafat etika, filsafat normatif, itu prinsip moral yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah prinsip keadilan, dan korupsi adalah hakikatnya adalah tindakan pelanggaran terhadap keadilan. Mereka mengambil apa yang bukan haknya, dan di ujungnya itu banyak dari warga negara yang punya nasib di sana, ya, nasib eksistensi, ya, kesejahteraannya, dan hak untuk uangnya mestinya tidak boleh dicuri, tapi itu pencurian. Mereka melakukan kejahatan, ketidakadilan, sehingga bukan hanya pelanggaran hukum, mereka melanggar hukum, tetapi juga terlebih dari sisi etika, itu pelanggaran etik moral, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, ya, dari norma hidup bersama sebagai sesama warga bangsa, dan juga dengan hak dan kewajiban mereka yang duduk di jabatan yang mengelola anggaran, harusnya mereka berlaku adil, harusnya tidak mencuri uang yang dititip oleh warga negara, ya, yang menjadi hak masyarakat, anggota. Sementara uang itu jika tidak dikorupsi itu memberikan kemaslahatan, kesejahteraan terhadap para anggota yang memiliki duit tersebut. Dia sudah mencuri, maka mereka yang punya uang itu bersama dengan keluarganya, ya, itu mengalami kerugian dari sisi filsafat. Ya, mulai dari diri, mulai dari rumah, ya. Jadilah anak yang menaati nilai-nilai kearifan, ya, orang yang patuh pada orang tua, ya, di rumah. Tidak, mulai dari diri sendiri, jangan mentolerir, ya, kecenderungan atau kegenitan yang dilakukan, misalnya mengambil orang tua punya duit, ya, atau orang tua suruh pergi berbelanja di pasar kah, beli ini lalu pulang tidak memberikan uang sisa atau apa, ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan itu harus dihentikan. Mulailah jujur dari diri sendiri dalam kehidupan di rumah. Itu kalian anak-anak yang generasi yang beribadah ini mulai dari situ. Di rumah itu sudah membersihkan diri dari praktek-praktek yang negatif itu. Dengan cara yang Pak bilang tadi, jangan suka menipu orang tua untuk dapat doi, mau berjalan ngopi ini itu tipu orang tua, kata perlu uang untuk urusan kampus urusnya. Nah, ini kan korupsi itu, Pak. Lalu di kampus tindakan-tindakan plagiasi, ya, itu juga korupsi. Korupsi waktu, ya, korupsi intelektual, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Itu benih-benih itu harus mulai dihindari. Kemudian mulai menghidupi nilai-nilai anti korupsi. Harus belajar untuk memupuk dari dini nilai-nilai anti korupsi dengan cara apa? Jujur, terbuka, bilang apa adanya, gitu. Kalau ambil uang orang tua lalu ditanya, bilang mengaku salah, ini ya saya ambil dan minta maaf, ya, seperti itu. Jangan berkelit.
udah nipu, udah nyolong, kemudian berkelit dan menipu, tidak bertanggung jawab, ya, lempar batu, sembunyi tangan dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kalau dibuat tugas-tugas ya harus orisinil, ya harus asli. Tugas jelek tapi buatan sendiri, jangan terlihat indah tetapi copy paste sana sini, ya. Nah, itu kemudian sudah copy di sini lalu tidak cantumkan sumbernya, ya. Nah, itu penipuan. Nah, itu percaya tidak percaya itu dia sudah memupuk diri dalam kejahatan korupsi itu. Kedepannya dia bisa jual satu negara, kan begitu. Itu yang harus Anda lakukan mulai dari tindakan-tindakan kecil. Tapi dari tindakan-tindakan kecil itu Anda terlatih untuk terhindar dari praktek korupsi, sembari menghidupkan nilai-nilai anti korupsi, sehingga hidup Anda menjadi lebih berarti ke depan. Anda akan dipakai untuk banyak hal, karena di ujungnya itu dalam konteks persaingan dan pertarungan hidup ini itu satu kata itu trust, percaya gitu. Kalau Anda jujur, Anda punya karakter anti korupsi, itu Anda kredibel, Anda dipercaya gitu. Tapi sekali tidak jujur, itu no way, tetap tidak akan kepakai lagi. Anda silakan menipu 1-2 kali, tapi kalau ketahuan tidak akan kepakai lagi. Itu yang saya minta kepada generasi muda, mahasiswa, tolong kembali ke diri sendiri, lalu mulai menata diri, awas diri, ya, hati-hati terhadap godaan, ya, terhadap hasutan untuk melakukan aksi-aksi yang korupsi dan koruptif. Tentang persidangan terhadap Dwi Agus Sumarsono Nusantara dan rekannya menjadi perhatian masyarakat yang merasa masuk kasus penyidikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Ke depan, kewenangan dalam mengelola BUMN merupakan langkah yang dapat diimplementasikan secara konsisten guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Tuntutan pidana terhadap terdakwa menegaskan bahwa operasi bukan hanya merugikan secara material, tapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pendidikan anti korupsi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi, tapi juga dapat membentuk karakter dan budaya hukum yang kuat terhadap individu. Melalui pendidikan ini diharapkan dapat beresiko etikal dan etika, berkomitmen menjaga etika publik, menolak segala bentuk penyimpangan yang menjadi bagian dari korupsi dalam pemerintahan. Kasus ini menjadikan ini bahwa tanpa pengembangan norma korupsi dan korupsi yang disempurnakan akan berpotensi sekaligus menjadi musibah. Oleh karena itu, penguatan pendidikan anti korupsi menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pemerintahan dan dunia usaha yang bersih dan berintegritas.